Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup farmasi Indonesia, jayalah Isma Farsiku. Terima kasih kepada seluruh kawan-kawan seperjuangan mahasiswa farmasi seluruh Indonesia yang saat ini kiranya direpresentatifkan oleh Koordinator Wilayah Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi seluruh Indonesia. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Yulian Syah selaku staf ahli kajian strategis dan Arfa Pandia selaku staf ahli advokasi Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi seluruh Indonesia untuk periode 2020-2022. Yang kiranya pada kesempatan ini telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk dapat berkumpul dan berpendapat demi kemajuan profesi farmasi ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan media yang kiranya telah berkenan hadir dan mampu membantu kami untuk mempublikasikan adanya acara pernyataan sikap dan tuntutan. Semoga Tuhan selalu memberkati perjuangan kita. Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi seluruh Indonesia merupakan suatu organisasi mahasiswa farmasi satu-satunya di tingkat nasional yang beranggotakan seluruh lembaga eksekutif mahasiswa farmasi. Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi seluruh Indonesia memiliki tujuan dalam mewujudkan lembaga eksekutif mahasiswa secara khususnya dan mahasiswa farmasi pada umumnya yang bertanggung jawab, sadar, serta mampu dalam menjunjung tinggi norma dan etika profesi farmasi. Dalam orientasi kemajuan profesi, selain secara horizontal kita melakukan pengabdian kepada masyarakat dan memperhatikan adanya sumber daya mahasiswa farmasi, secara vertikal kita juga perlu bersikap sebagai antitesa terhadap kebijakan-kebijakan yang sedang terjadi. Teman-teman seperjuangan, dunia kefarmasian pada sektor pelayanan kembali diguncang dengan regulasi baru, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020, yang merupakan revisi dari PMK Nomor 74 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. PMK baru ini menimbulkan banyak tanda tanya dan dalam jangka panjang berpotensi untuk menurunkan marwah bahkan meniadakan peran apoteker di puskesmas. Ditambah lagi berdasarkan data dari Ditjen Falmalkes, bahwasanya tahun 2019 apoteker di Indonesia sebesar 3.474 orang, dan jumlah puskesmas yang ada di Indonesia sebesar 10.017. Maka kiranya ada 64,2% puskesmas yang masih belum memiliki apoteker di dalam fasilitas kefarmasian di tingkat pertama. Lahirnya PMK nomor 26 ini memunculkan beberapa problematika. Yang pertama, terkait PMK nomor 26 tahun 2020 ini, adanya kontradiksi dengan peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih tinggi. Ketika kita sinkronkan antara PMK nomor 26 yang merupakan revisi dari PMK nomor 74 dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 dan juga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, di mana disampaikan bahwasanya pada PMK dalam hal puskesmas, ketika tidak memiliki apoteker sebagai penanggung jawab, penyelenggaraan pelayanan kefarmasian secara terbatas dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian di bawah pembinaan dan pengawasan apoteker yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Sementara menurut undang-undang menyatakan secara umum TTK pada prinsipnya tidak berwenang melakukan praktek kefarmasian secara langsung. Problematika yang kedua, terjadi pelebaran fungsi daripada TTK atau tenaga teknis kefarmasian, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 pada pasal 46 dan 86 dikatakan bahwa yang berhak melakukan praktik kefarmasian adalah mereka yang memiliki SIPA atau surat izin. Namun dalam PMK nomor 26 ini, di mana pada pasal 6 ayat 5 huruf B dimaksudkan bahwa TTK diberikan pelebaran fungsi terkait pengkajian dan pelayanan resep, pemberian informasi obat, dan monitoring efek samping daripada obat. Sehingga hal ini membuat mereka mendapat kewenangan yang lebih.
Dan yang terakhir, yang menjadi problematika kita adalah adanya penghapusan pada pasal 11 dan 12, yang dimana sebelumnya terdapat pada PMK nomor 74 tahun 2016 yang mengatur tentang sanksi administratif dan interval waktu puskesmas harus memiliki apoteker. Hal ini dapat berdampak pada semakin lebarnya jurang antara kondisi ideal dan realitas yang ada. Penghapusan pasal-pasal ini juga seolah-olah memberikan kelonggaran kepada puskesmas yang tidak memiliki apoteker. Maka dari itu, saya selaku Sekretaris Jenderal Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia untuk periode 2020-2022 bersama dengan Koordinator Wilayah, saya Tasya Ardana selaku Koordinator Wilayah Sumatera 1. Saya Mira Kesuma selaku Koordinator Wilayah Sumatera 2. Saya Ahsan Hamdi selaku Koordinator Wilayah. Saya Muhammad Naufal Randa Ramadhani selaku Koordinator Wilayah Kalimantan. Saya Risnawa Puji Astuti selaku Staf Ahli Pengembangan Pendidikan dan Profesi yang mewakili Koordinator Wilayah Priangan. Saya Rahayu Ardianti Miantika selaku Koordinator Wilayah Batara Jatim. dan yang terakhir yaitu wilayah Indonesia Timur. Koordinator wilayahnya adalah Syahrul Hidayatur Rahman, dan juga wilayah Joglo Sepur dengan koordinator wilayah Rosa Sayantina Amin, yang pada kesempatan kali ini saya wakilkan. Dengan tegas, kami Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia ingin menyatakan sikap. Untuk yang pertama, menolak revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Hal ini dikarenakan terjadi penambahan wewenang kepada tenaga teknis kefarmasian pada pasal 6 ayat 5 dan juga hal lainnya. Yang kedua, kami mendesak Ikatan Apoteker Indonesia selaku organisasi profesi yang sah di mata hukum agar melakukan metadata lapangan terkait puskesmas yang tidak memiliki apoteker untuk dapat segera dikawal dan turut menyampaikan aspirasi permasalahan isu-isu ini kepada pemerintah agar kiranya dapat melakukan analisis secara komprehensif dan mencari solusi untuk pemenuhan apoteker di puskesmas. Terkhususnya stabilitas jumlah serapan apoteker pada sistem CPNS pada daerah yang masih menjadi kekurangan dari jumlah apoteker. Selain itu juga diperlukan adanya dorongan, baik berupa program atau cara-cara lainnya dari stakeholder Ikatan Apoteker Indonesia dalam rangka memberdayakan apoteker dan memperbaiki ketersediaan apoteker pelayanan di daerah terutama di 3T. Sehingga kedepannya tidak lagi terjadi kelangkaan daripada apoteker itu sendiri. Yang ketiga, kami menuntut pemerintah terkait untuk mengoptimalkan tugasnya dalam menganalisis beban kerja dan data lapangan secara komprehensif terkait jumlah tenaga kesehatan yang ada di puskesmas dan mengintegrasikan data tersebut dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir, menuntut organisasi profesi Ikatan Apoteker Indonesia dan seluruh stakeholder farmasi untuk segera melakukan kolaborasi yang baik dalam mempersiapkan rancangan undang-undang kefarmasian dan mengusulkan kembali ke DPR Republik Indonesia untuk masuk ke Prolegnas 2019-2024 sebagai solusi terbaik guna mengakomodir berbagai permasalahan kefarmasian yang ada. Sekian tuntutan kami sampaikan. Besar harapan kami sikap ini bisa ditanggapi dengan baik sehingga kemajuan profesi farmasi bisa semakin signifikan memberikan dampak bagi kesehatan rakyat Indonesia dan kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Sekian, kiranya kekurangan dalam penyampaian kami sampaikan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur perjuangan, hidup mahasiswa.